بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian beliau menyebutkan zikr khilafati al-muttaqi Abi Ishaq Ibrahim bin Muqtadir billah atau al-muqtadi al-muttaqi lillah. Tatkala saudaranya yaitu ar-radi billah meninggal, maka para qudat, para pejabat teras ataupun pejabat tinggi dari penguasa Bani Abbasiyah, di antaranya al-qudat, para qadi wal ayan dan tokoh-tokoh terkemuka, terutama pimpinan daripada pasukan-pasukan angkatan, kemudian juga dari para menteri-menteri, mereka berkumpul di rumah Perdana Menteri, yaitu istilah kita sekarang namanya Bajikam. Kemudian bersuara tentang siapa yang akan mereka angkat sebagai khalifah. Di sini kita lihat yang berkuasa di masa kita di akhir masa Abbasiyah ini, itu khalifah hanya sebagai simbol saja ya. Itu lebih banyak sebagai simbol saja, sehingga kadang-kadang yang menjalankan kekuasaan itu, politik praktisnya dan kekuasaan yang secara eksekutifnya gitu ya, dijalankan oleh para pejabat-pejabat Perdana Menteri dan menteri-menterinya, dan juga pimpinan-pimpinan dari setiap angkatan ya perang saat itu. Nah, wattafaqa ra'yum kullihim, ya, mereka sepakat untuk mengangkat al-muttaqi lillah, yaitu Ibrahim ini anak al-muqtadir billah yang dikunyai dengan Abu Ishaq ya. Fahdaruhu ila dar khilafah, mereka panggil untuk datang ke istana kekhalifahan. Waradu bai'atahu, dan mereka ingin membaiatnya, kata Ibnu Katsir. Fasala raka'ataini, jadi maka dia salat 2 rakaat. Namanya al-muttaqi billah, memang nanti akan kita jelaskan, memang dia seorang orang yang soleh pada pribadinya. Pada pribadinya dia seorang orang yang soleh. Namun dia di dalam masalah kepemimpinan dan sebagai keahlian dalam ketatanegaraan tentu jauh ya. Oleh sebab itu disebutkan di masanya tidak terjadi perubahan-perubahan yang berarti, hanya sekadar pelanjut saja, dan tidak terjadi sesuatu pembangunan yang besar ataupun dapat membalikan suasana politik dan ekonomi lebih baik juga tidak. Nah, ini juga nanti akan kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadi pemimpin bukan dari kesolehan saja, tapi juga kemampuannya. Maka itu inna khair mastajarka al-qawil amil, sebenarnya disebutkan sifat-sifat pemimpin ya, diambil dari ayat tersebut ketika putri dari Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, orang yang berhak, yang paling bagus untuk engkau bayar itu bekerja adalah orang yang ahli, qawi, al-amin, dan juga terpercaya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar kesolehan saja, kealiman saja, tetapi juga harus kemampuannya secara manajerial, kemampuan secara teori, dan juga kemampuannya untuk menjadi ada sifat kepemimpinan. Maka disebutkan al-qawi al-amin. Al-qawi di situ kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin. Ide-ide berliannya, kemudian kepemimpinannya mampu mengendalikan bawahannya, mengatur negara lebih baik. Jadi bukan untuk menjadi pemimpin modal itu kejujuran semata, tidak, tapi harus ada 2, al-qawi al-amin. Kemudian juga sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam ya, beliau ditawarkan oleh waktu itu oleh Fir'aun Mesir ya untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau malah memilih untuk menjadi menteri pertanian saat itu ya, karena beliau pakar di situ. Maka untuk menjadi memilih seorang pemimpin bukan ditinjau dari kejujuran semata, tapi juga kemampuannya. Bahkan sebagian ulama berbeda pendapat ya ketika menyebutkan mana yang lebih afdol, seorang pemimpin yang memang cekatan dalam kepemimpinannya tapi dia kurang soleh, dengan pemimpin yang soleh tapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
tidak memiliki ilmu kepemimpinan yang cukup. Nah, bagaimana? Pak ulama meninjau dari sini, lihat kondisi negara. Apakah sedang dalam keadaan butuh kepada seorang yang pemberani, melihat kondisi-kondisi sekitarnya adalah negara-negara yang kuat, maka pemimpin dipilih adalah pemimpin yang ahli dalam pertempuran, perang. Jika kondisi negara dalam keadaan membutuhkan peningkatan ekonomi, ya, maka pemimpin yang dipilih adalah orang yang lebih memiliki kemampuan dari segi bidang ekonomi. Ya, nah itu. Makanya Islam itu ya tidak kaku dalam kepemimpinannya. Islam adalah, jika kita membaca bagaimana penjelasan ulama tentang siasat syariah, sangat baik dan sempurna sekali. Cuman yang bermasalah adalah banyaknya di tokoh-tokoh Islam yang memiliki ilmu politik itu tidak membaca politik-politik Islam ya. Niscaya kalau mereka yang ahli dalam ilmu tata negara membaca bagaimana ketatanegaraan dalam Islam itu sangat sempurna dan baik sekali. Nah, ini akan kita lanjutkan dulu terjemahan beliau, yaitu al-muttaqilillah. Jadi sebelum dipilih dia salat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat ya, salat istikharah. Kemudian wa huwa 'alal ardi lam yas'ad ilal kursi ba'du. Jadi belum naik ke singgasana, ke tempat duduk sebagai posisi khalifah, dia tetap duduk di lantai gitu ya, di bawah, tidak mau menaiki kursi kekhalifahan ya, kursi kehormatan sebagai khalifah. Ketika itu summa sa'ida ila sari, kemudian baru naik, wa baya'ahun nas, baru setelah itu masyarakat, para tokoh-tokoh yang ada membaiat ya saat itu. Wa kana dzaka yaumul arbi'a li ashrin baqina, yaitu itu pada tanggal 10 tanggal 21 ya. 21 tanggal 20 dari Rabiul Awal pada tahun tersebut. Pada hari Rabu kata Ibnu Katsir ya. Yaitu pada tahun 329 Hijriah, tanggal 21 Rabiul Awal. Nah, falam yughayyir ala ahadin syai'an. Dia tidak menimbulkan perubahan, tidak melakukan sebuah ya pembangunan yang cukup berarti ataupun mengganti perubahan-perubahan dari sisi pejabat-pejabat. Dia tidak memiliki hal-hal seperti itu kata Ibnu Katsir. Wala ghadara bi ahadin, dan juga dia tidak melakukan kezaliman. Ghadara bi ahadin juga tidak melakukan kezaliman, tidak penipu, tidak melakukan kezaliman ya, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Wala ghadara bi ahadin, tidak pernah nipu orang lain. Ya, tidak melakukan makar terhadap siapapun. Hatta wala surriyatihi walam yughirha. Surriyatihi ya, walam yughirha. Jadi bahkan istananya dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan di khilafan juga dia tidak melakukan suatu perubahan-perubahan yang berarti. Walam yatasarra 'alaiha, ya fala suriyati dan juga walam yatasarra 'alaiha, dan juga tidak dari segi budak-budaknya, bahkan dia tidak menikmati budak-budak perempuannya, dan juga tidak melakukan semacam perubahan-perubahan yang berarti lah di dalam kekhalifahannya. Cuman yang banyak berpengaruh, yang banyak menentukan nanti adalah Perdana Menterinya ya. Kemudian mereka sebut wa kana kama summiya al-muttaqilillah. Jadi memang dia seperti namanya, orang yang sangat bertakwa kepada Allah, tapi bertakwa pada dirinya saja. Nah, katsiras salati wasyami wa ta'abbudi, orang yang rajin sekali salat, puasa dan beribadah. Itu kepribadiannya ya. Wa qala la uridu ahadan minal julasa, dan dia tidak butuh teman-teman dia untuk memberikan masukan. Hasbiyal mushafu nadimi, ya, dia cukup mushaf sebagai teman akrabnya, dia rajin baca Quran. La uridu nadiman ghairahu, aku tidak punya hal untuk bermusyarakah selain dia. Faqa'ada anhul julasa wa nudama, jadi artinya orang-orang yang biasa memberikan masukan, penasehat, artinya di sini dia tidak meminta penasehat kecuali Al-Quran saja. Ya, saya tidak butuh yang lainnya. Maka akhirnya penasehatnya, tim-tim yang membantu dia itu tidak banyak berkumpul dengan dia. Ya, tetapi banyak berkumpul dengan Bajkam. Ini namanya Bajkam ini adalah kalau disebut kita sekarang ketua MA-nya lah gitu ya, atau Perdana Menteri yang saat itu. Wa kana yujalisuhum wa yuhaditsunahu wa tanashaduna indahu al-ash'ar.
Jadi mereka lebih banyak berkumpul dengan Perdana Menterinya atau kepala dari kehakiman ini, yaitu para ahli-ahli pemberi nasihat itu. Kemudian di mana Bajkam ini kan bukan orang Arab, dia adalah keturunan dari negeri Dailam. Fakana la yafhamu kathir syai' min ma yaqulun. Tetapi para penasihat ini sering membawakan syair di hadapan Bajkam ini, tapi dia enggak paham. Ini orang awam. Wa kana fi jumlatihim Sinan ibn Thabit as-Sabi al-Mutatabbib. Jadi juga di antara mereka yang jadi penasihat di masa khalifah dahulu itu ada yang ahli kesehatan juga, seperti Mahathir Sari yang juga di pemerintahan itu sudah dahulu dari Islam, sistem pemerintahan seperti itu ya. Ada penasihat di bidang ekonomi, ada di bidang kesehatan, ya, artinya ada orang yang bermusyawarah. Jadi pakar-pakar ahli yang diambil. Tim ahlinya itu ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli ekonomi, ahli strategi perang, dan juga keahlian-keahlian bidang lainnya. Nah, di antara sini Sinan bin Thabit as-Sabi, ya, al-Mutatabib, ahli kedokteran. Wa kana Bajkam yashku ilaihi quwatan nafsi al-ghadabiyyah fihi. Nah, di antaranya dia Bajkam ini, ya, kisah sebuah Nukasir mengeluhkan kepada ahli kesehatan ini tentang sifatnya yang cepat emosi gitu. Maka pakana Sinan yuhadzibu min akhlaqi wa yusakkin ja'syahu. Jadi Sinan ini mencoba memberikan terapi kepada dia untuk memperbaiki akhlaknya dia yang cepat emosi ini, kemudian juga ketergesa-gesahannya. Wa yurawwidu nafsahu hatta yaskunu an ba'di ma kana yata'atahu min safki dima. Nah, kemudian juga kebiasaannya, keinginan untuk melakukan pertumpahan darah, perang itu dikendalikan, beri resep ataupun semacam ilmu psikologi dan seterusnya. Ya, wa kana al-muttaqi lillah hasnal wajh. Nah, kemudian kembali lagi mereka menceritakan al-muttaqi billah ini adalah orangnya ganteng, hasnal wajh, wajah tampan, mu'tadil khalqi. Jadi mu'tadil khalqi itu adalah bukan khalq, yaitu perawakan yang ganteng, yang bagus, yang sangat artinya mu'tadil itu adalah sempurna dari sisi penciptaannya. Qasirul anfu, tapi hidungnya agak pendek, abyadul mashraban humrah, jadi kulitnya agak keputih-putih merahan, ya, putih kemerah-merahan gitu, putih kemerah-merahan. Wa fi sya'rihi syukratun wa ju'udatun. Jadi kalau rambutnya agak kayak kali-kalan keriting dikit gitu ya. Katsal lihya, dan memiliki jenggot yang sangat dalam, ya, tebal. Ashhal ainaini, mata yang sangat bagus lah ya, ashal muncul gitu. Abyal nafs, kemudian lam yashrab nabidha qatun, dan tidak pernah minum khamar sedikit pun. Faltaqa fihi al-ism wal fi'l walillahi hamd. Jadi memang nama dan perbuatannya cocok sekali, kata Ibnu Katsir, yaitu al-muttaqi lillah. Nah, ini sifatnya yang bagus ya. Dari sisi pribadinya orangnya bagus, ya, khalifah ini al-muttaqi lillah, memang seperti namanya. Sehingganya ketika dia diangkat menjadi khalifah, dibuatkan gelar bagi dia al-muttaqi lillah. Tak kala dia telah menjadi khalifah, menduduki kekuasaan sebagai khalifah, dia mengirim berbagai utusan dan hadiah-hadiah kepada Bajkam, ya. Bajkam ini tadi yang kita sebutkan kepala mahkamah saat itu, atau mahkamah agungnya, ya. Dan ketika Bajkam berada di daerah Al-Wasit, daerah Wasitiyah, kemudian disampaikanlah ke berbagai wilayah-wilayah perwakilan gubernur-gubernur, ya, pemimpin wilayah-wilayah, tentang khalifah yang telah diangkat, itu al-muttaqi lillah. Nah, namun tadi kita sebutkan yang banyak menentukan kebijakan dari pembangunan, kondisi politik, ekonomi dan lainnya, itu bukan khalifah, karena pengaruh orang di bawahnya lebih besar daripada khalifah itu sendiri. Ya tentu khalifah baru diangkat yang selama ini tidak ikut berkecimpung di dalam
masalah administrasi negara, ya, tentu orang yang sudah lama mengenal siapa pejabat yang ahli, siapa pejabat yang mampu ini mengemban berbagai tugas, tentu Bajkam karena dia sebelumnya sudah menjadi ketua Mahkamah Agungnya ataupun Perdana Menteri saat itu. Dia sudah menguasailah kondisi perpolitikan, ya artinya menguasailah kondisi ketatanegaraan. Nah, di tahun ini kata Ibnu Katsir terjadi perselisihan antara Abdullah bin Al-Baridi dan Bajkam di itu daerah Ahwaz. Ahwaz ini satu daerah, ini dekat dari juga, ini mantikot daerah, yaitu daerah bagian dari daerah Basra, Kufah itu, Baghdad. Kemudian terjadinya perebutan, ya, kedudukan antara Abu Abdullah Al-Baridi dengan Bajkam ini, ya ini terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya Bajkam ini terbunuh sehingga Al-Baridi, Abu Abdullah Al-Baridi menjadi kuat kekuasaannya. Maka khalifah mengumpulkan berbagai peninggalan ataupun harta yang ada di bawah kedudukan Bajkam, yaitu sekitar, yaitu Fahtatul Khalifatu ala hawasil Bajkam, dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh Bajkam ini, yaitu sekitar 1 juta dinar, 1.200.000 dinar, ya, 1.200.000 dinar. Dan dia berkuasa, Bajkam ini, dari Baghdad sekitar 2 tahun 8 bulan 9 hari. Nah, itu sama dia menjabat. Kemudian Al-Baridi yang tadi sudah menggantikan dari Bajkam ini ingin datang ke Baghdad, ya. Kemudian khalifah memberikan dorong kepada para tentara untuk menghalangi Al-Baridi tidak jadi masuk ke Baghdad dengan membayar para tentaranya, memberikan hadiah-hadiah yang besar, menaikkan gajinya, ya. Fa'anfaqa al-khalifah amwalan jazilatan fil jundi liyamna'uhu min dzalik. Jadi dibayarlah tentara agar mau menghalangi agar Al-Baridi tidak melakukan perebutan kekuasaan ke Baghdad. Kemudian tentunya Al-Baridi setelah sampai utusan dari khalifah ini kepada Al-Baridi juga dia tidak mau, dan dia masuk ke Baghdad pada tanggal 2 Ramadan dan tinggal di daerah namanya Syufai'i. Kemudian tatkala itu Al-Mutakillah mengirim kepadanya ucapan selamat dan mengirimkan makanan. Kemudian dia diangkat sebagai menteri oleh Al-Mutakillah. Walam yukhatab bi imatul umara, tapi dia bukan, artinya bukan pemimpin dalam itu. Kalau perdana menteri mungkin pemimpinan dari bawah yang menguasai para pemimpin daerah, tapi hanya sebagai menteri saja. Kemudian Al-Baridi meminta kepada khalifah yaitu sekitar 500.000 dinar, ya. Khalifah enggan memberikan hal itu. Kemudian Al-Baridi mengancam akan menyerang khalifah, ya. Akhirnya saling bertukar, terjadi diskusi antara utusan-utusan Al-Baridi dan khalifah, dan akhirnya khalifah membayar secara terpaksa yaitu sekitar 500.000 dinar ini untuk kepada Al-Baridi, yaitu Al-Baridi, Abu Abdullah Al-Baridi, yang dia punya kekuatan pasukan, sedang khalifah ini tidak memiliki kekuatan pasukan seperti dia. Baik, kemudian akhirnya Al-Baridi keluar dari Baghdad, pindah ke negeri Wasit namanya. Kemudian di sana terjadi pula pergolakan antara dia dan Dailama, Dayalimah, waltafu ala kabirihim Kurtakin. Jadi juga di sana orang menolak Al-Baridi ini, dan mereka mengangkat pemimpin sendiri di daerah Wasit ini, nama pemimpinnya Kurtakin, ya. Kemudian mereka berencana untuk membakar rumahnya Al-Baridi. Kenapa? Ketika dia telah mengambil harta dari khalifah tetapi tidak membagi kepada mereka. Nah, ini masalahnya. Jadi urusan dunia. Jadi akhirnya mereka kecewa karena
Abu Abdullah Al-Baridi tidak memberikan pemberian 500.000 dinar tadi, tidak dibagi. Wa kana bajkamiyya ta'ifatan ukhra qad ikhtalafat ma'hu aidan. Kemudian juga ya pasukan Bajkam yang sebelumnya dibunuh, dilawan oleh Al-Baridi juga melakukan perlawanan terhadap Abdullah Al-Baridi. Nah, terjadilah dua kekuatan yang saling berebut kekuasaan ya. Akhirnya Al-Baridi kalah ya dalam perlawanan itu. Akhirnya Qurtakin menguasai Baghdad. Kemudian dia datang kepada Al-Muttaqilillah. Akhirnya Al-Muttaqilillah khalifah saat itu mengangkat dia sebagai yaitu menteri dalam negeri ya. Kalau ada Imaratul Umara. Imaratul Umara dia menguasai, membawahi segala amir-amir di berbagai daerah. Kemudian Al-Muttaqilillah memanggil saudaranya Ali bin Isa dan saudaranya yaitu memanggil Ali bin Isa dan saudaranya Abdurrahman. Ali bin Isa dan Abdurrahman ibn Isa. Kemudian diserahkan tugas kepada Abdurrahman bin Isa ini adalah yaitu tadbir umur min ghairi tasmiyatil wizara. Jadi mengurusi urusan tetapi tidak jabatan sebagai menteri. Kemudian summa qabada al-Qurtakin al-Rais Atrak. Kemudian juga terjadi perselisihan lain antara Qurtakin dengan pimpinan dari al-Atrak, para Turki ya. Kemudian juga terjadi kezaliman sehingga orang-orang awam dari umum dari Dailam, kabilah Dailam ya, di mana Rais Qurtakin ini melakukan pemimpin Qurtakin ini tadi mengambil secara paksa rumah-rumah mereka. Kemudian orang-orang Dailam mengadukan kepada Qurtakin tentang kekuasaan Bajkam yang sebelumnya banyak rumah-rumah mereka yang diambil paksa ya. Setelah mereka melaporkan kepada Qurtakin ya, akhirnya Qurtakin tidak menanggapi pengaduan mereka. Nah, ini kondisi-kondisi itu pamanatil amma khutaba isalu ilal jawami, akhirnya terjadi semacam gerakan di mana orang-orang menghambat para khatib untuk datang ke masjid. Terjadilah pertempuran antara kelompok kabilah Dailam dengan masyarakat lain ya, terjadi pembunuhan cukup besar saat itu. Ini kondisi-kondisi ya, pejabat-pejabat di bawah khalifahan yang memang sebenarnya dalam melakukan pemerintahan mereka. Tetapi kita lihat pemerintahan ini itu dikuasai oleh para orang-orang Ajam. Orang Ajam bukan Arab maksudnya. Seperti Qurtakin, kemudian Bajkam, itu mereka dari kabilah-kabilah ajnabi. Nah, setelah itu khalifah meminta bantuan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ra'iq, yaitu yang ada di Syam, untuk membantu menenangkan kondisi yang terjadi antara Dailam dan Baridi ini. Akhirnya dia berangkat, Ibnu Ra'iq ini berangkat ke Baghdad pada tanggal 20 Ramadan itu dan membawa pasukan sangat besar. Ya, kemudian dia ingin mendamaikan, menenangkan kondisi yang terjadi antara kelompok orang-orang Turki Atrak ini. Maksud Turki di sini bukan Turki yang bangsa Turki sekarang ya. Satu bangsa yang keturunan daerah-daerah Azerbaijan di Rusia sana. Kemudian ketika sampai di daerah Mosul ya. Nah, itu ada di sana pemimpin namanya Nasir Daulah Hamdan, maka mereka saling bertukar nasihat, saling berdamai untuk memberikan jalan kepada Ibnu Ra'iq maka diberikan jalan dengan memberikan yaitu wa hamala Hamdan ila Ibnu Ra'iq 100,000 dinar, menyerahkan 1,000 dinar. Kemudian tatkala Ibnu Ra'iq mendekati Baghdad, maka dia dihadang oleh tentara Qurtakin tadi. Akhirnya Ibnu Ra'iq yang diminta datang ke Baghdad oleh khalifah masuk di area barat, dan sedangkan Qurtakin berada di sebelah timur. Kemudian terjadi pertempuran antara mereka. Akhirnya masyarakat banyak yang bergabung dengan Ibnu Ra'iq untuk melawan Qurtakin. Akhirnya kalahlah pasukan Dailam ini atau kabilah ini yang dipimpin oleh Qurtakin ya, dan larilah Qurtakin dan bersembunyi. Nah,
Akhirnya yang menjadi Perdana Menteri diangkat oleh khalifah adalah Ibn Raik tadi di Baghdad. Ya. Kemudian akhirnya Kortakin ditangkap dan ditahan di rumah tahan di khalifah. Itu kisah perjalanan awal-awal kekuasaan dari Al-Muttaqi Lillahi. Tetapi kita lihat memang khalifah tidak memiliki kekuatan yang secara politik ya, sehingga banyak yang menentukan suasana kekuasaan di bawah itu adalah para amir-amir ataupun istilahnya pemimpin-pemimpin pasukan memiliki anggota, sehingga sama mereka saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan. Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil dari Ibnul Jauzi ini dari kitab beliau Al-Muntazim, pada hari Jumat yaitu 12 dari Jumadil Ula, itu manusia menghadiri salat Jumat di Jami' Baratha, itu masjid Jami' Baratha. Sebelumnya Al-Muqtadir Billah membakar masjid ini karena adalah merupakan pencaplokan. Ya. Kemudian dan juga diambil paksa sebelumnya, dan di situ dikuasai oleh orang Syiah. Mereka berkumpul dalam masjid itu untuk memaki-maki dan mencela para sahabat Nabi. Dan karena itulah akhirnya Al-Muqtadir Billah membakar masjid tersebut, karena di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada mencela para sahabat, mencaci maki, dikuasai oleh orang Syiah. Nah, falam yazal kharaban hatta amarahu Bajkam fi ayyamil radi. Jadi baru dibangun lagi yaitu pada saat Bajkam yang tadi terbunuh ya di masa kekuasaan Ar-Radi Billah sebelumnya. Kemudian amara Muttaqi biwadi mimbar fihi. Setelah dibangun kembali, karena Muttaqi lillah menjuru membangunkan mimbar ya. Kemudian wa kana ali ismur Rasyid, ditulis itu wasala fihi nas fi hadil Jum'ah. Ini baru di situ dilaksanakan salat Jumat. Kemudian sampai masjid itu masih tetap hidup sampai tahun disebutkan oleh Ibnul Jauzi itu 450 Hijriah. Itu satu kisah yang disebutkan Ibnul Jauzi, yaitu tindakan yang dilakukan Al-Muqtadir sebelumnya untuk merobohkan masjid itu karena di dalamnya dilakukan perbuatan yang gunanya untuk mencela para sahabat, perbuatan orang Syiah. Ya, kemudian dibangun lagi di masa Ar-Radi Billah, kemudian di masa Muttaqi Lillah ditempati dan kembali dijadikan masjid. Pada Ibnul Jauzi menyebutkan pada Jumadal Akhir ya filati sabi'ihi, itu Jumadal Akhir pada malam ke-7 Jumadal Akhir tahun 329 Hijriah itu terjadi malam yang sangat dingin. Wara'adin, terjadi petir ya, wabar, kilat. Ya, ini kondisi-kondisi alam disebutkan saat itu, ujian dan cobaan yang dialami oleh kaum muslimin saat itu. Malam yang sangat dingin, kemudian ada petir, kemudian juga kilat yang begitu dahsyat. Fasaqatat qubbatul khadra. Nah, menyebabkan kondisi itu robohnya kubah hijau min qasrin Mansur, istana Mansur ya, Al-Mansur yang di awal-awal Islam ya, Abu Abbas Al-Mansur, dia membangun sebuah istana yang kubahnya itu hijau. Nah, itu roboh ke bawah. Ya, waqad kana hadil kubah tajul Baghdad. Jadi kubah istana hijau ini adalah merupakan bagaikan mahkotanya kota Baghdad. Jadi sebagai lambang kota lah. Ya, monumen yang sangat terkenal di Baghdad. Istana Mansur itu dibangun kubahnya hijau. Ya, itu jatuh pada malam hari itu ketika terjadinya dingin yang sangat kencang, kemudian juga petir dan kilat ya. Dan ini peninggalan dari peninggalan Bani Abbas yang sangat azimatan, disebutkan berarti adalah peninggalan yang sangat besar, yaitu di awal yang dibangun di awal-awal kekuasaan mereka. Wa kana baina bina'aha wa suqutiha, yaitu jarak antara dia awal bangun sampai dia hancur, ini kubah ini jatuh, itu sekitar disebutkan 187 tahun. 187 tahun ya. Itu lama kubah itu. 187 tahun yang jatuh pada itu, kubah ini jatuh pada tahun 329 Hijriah. Kemudian juga disebutkan ya Ibnu Jauzi yaitu pada bulan Oktober, dan konun di sini. Konunan itu artinya nama-nama bulan ya.
terjadi pada tahun ini katanya di Baghdad tidak turun hujan kecuali 1 kali saja, dan itu tidak membuat mengalirnya talang rumah orang. Jadi hujan sangat sedikit dan hujan tidak turun hanya 1 kali, dan itu pun tidak membuat talang rumah-rumah untuk mengalirkan air hujan. Menyebabkan begitu mahalnya harga-harga barang. Faghalatil as'ar bi Baghdad. Sangat menaik sekali, ya, hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya barang-barang menjadi mahal, ya. Bi al-qurru bi mi'ati wa salih dinar. Disebutkan itu sekitar 16 kilo gandum saja itu harganya 130 dinar. 130 dinar. Ini mahal sekali. Waqa al-fana'u fin nasi hatta kana al-jama'atu yudfanuna fil qabri wahid. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi di sini, yang nukil Ibnu Katsir, terjadi orang meninggal jumlah yang sangat banyak sekali, ya, karena terjadinya kelaparan yang luar biasa, ya, kekeringan yang luar biasa. Kata Ibnu Jauzi, kana al-jama'atu yudfanuna fi qabri wahid min ghairi ghuslin wala salatin. Yaitu dalam kuburan yang satu jumlahnya sangat banyak sekali dikubur dalam satu kuburan tanpa dimandikan, tidak disolatkan. Ini kenapa mendengar kondisi-kondisi ini? Hal ini juga disebutkan para ahli sejarah agar kita mengambil faedah, ya, bahwa ujian-ujian yang dialami oleh para kaum muslimin dahulu itu juga cukup besar, banyak sekali, ya. Kita lihat nih, mereka mengalami semacam kekeringan yang luar biasa disebutkan di sini, sehingga jamaah dikumpulkan dalam satu lubang kuburan itu tanpa dimandikan dan tidak disolatkan. Wa bi'al aqar wal athatu bi arkhasi as'ar. Akhirnya berbagai barang-barang rumah tangga dijual sangat murah sekali, yaitu washtira bi dirham maka yusal dinar. Dibeli 1 dirham yang biasa dibeli 1 dinar. Warat imra'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamiha wa huwa ya'muruha bi khurujin nas ila sahra. Nah, kisahnya di sini ketika sudah lama begitu hujan enggak turun, jadi kekeringan luar biasa. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Jauzi yang dinukil Ibnu Katsir di sini, seorang wanita melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya yang menyuruh dia untuk menyampaikan kepada manusia untuk salat istisqa ke lapangan sahra, ini ke padang pasir, salat istisqa. Fa amara khalifah bi istimthali dzalika. Akhirnya khalifah menyuruh melakukan hal itu, fa shalan nas, lalu manusia salat istisqa, wastasqau, fajatil amtar, baru turun hujan. Ini di antara hikmah di sini kita lihat, ya, beratnya juga kondisi-kondisi ujian, cobaan, musibah yang dialami oleh kaum muslimin sebelumnya juga pernah dialami, bukan hanya di masa kita saja, bahkan lebih berat. Kemudian juga melihatkan solusi di sini bahwa di mana disyariatkannya ketika tidak turunnya hujan untuk melakukan salat istisqa, ya, salat istisqa. Tetapi warakatil Abbasiyah wa dakhal ma syawari Baghdad. Saking hujan turun lebat sekali sampai yaitu jalan-jalan Baghdad kebanjiran. Fasaqatal qantara al-atiqa wal jadida, juga menyebabkan banyaknya jembatan yang amruk, baik jembatan yang sudah lama maupun yang baru. Waqa'atil aqradu ala qafilatin min Khurasan at-tariqah. Nah, kemudian musibah lain adalah karena begitu akhirnya ada juga penyamun-penyamun dari kaum suku Aqrad itu yang menghambat orang-orang yang kafilah perdagangan yang datang dari Khurasan. Fa akhadhu minhum ma qimatu 3,000 dinar. Ya, mereka merampas dari kafilah-kafilah itu yang nilainya sekitar 3.000 dinar. Ya, wa kana dzalik wa kana aktsar dzalika min amwal Bajkam at-Turki. Jadi sebetulnya harta-harta yang mereka rampas itu berasal dari harta Bajkam Turki. Kemudian pada tahun yang sama juga keluar manusia untuk melaksanakan haji pada tahun tersebut, tetapi mereka kembali setelah di pertengahan jalan. Kenapa? Terjadi bisa birajulin min al-awaliyin qad zahara bi mana nabawiyah. Jadi ada seseorang yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dia melakukan pemberontakan di kota Madinah. Wada'a ila nafsihi, dia menganggap menjadikan imam dirinya, ya, wa kharaja ala anit ta'ah, dia melakukan pembangkangan terhadap penguasa yang ada di Madinah saat itu, sehingga orang tidak jadi melaksanakan haji. Dia kembali sampai mereka kembali setelah di pertengahan jalan. Taib.
Kemudian setelah itu Ibnu Katsir menyebutkan dalam kebiasaannya siapa saja yang wafat di tahun 329 Hijriah ini disebutkan di sini, di antaranya adalah Bajkam Turki yang dia menjadi menteri kalau kita menteri dalam negeri ya di Baghdad sebelum Bani Buwaihi. Wa kana aqilan yafhamu al-arabiyyah wa la yatakallam biha. Dia orang yang pintar, bisa memahami bahasa Arab tapi tidak bisa bicara. Ya, tapi dia tidak bicara bahasa Arab, memahami bisa. Yaqul akhafu an ukhti'ah. Dia mengatakan tidak berani bicara, takut salah. Wa khata' min rais qabih. Kesalahan seorang dari pemimpin itu sangat buruk, kata dia. Wa kana ma'a dzalika yuhibbul ilma wa ahlahu. Dan dia bersama demikian dia cinta ilmu dan para ulama. Wa kana katsir amwal wa sadaqat. Dia ada orang-orang yang banyak harta dan juga sering bersedekah. Ibtada' bi amal marsartan bi Baghdad falam yatim. Jadi mana dia membangun Marstan ya di kota Baghdad tapi tidak sempurna ya. Kemudian salah satu ungkapannya adalah menyebutkan yaitu al-adlu arbahu li sultan fi dunya wal akhirah. Satu ungkapan dia menyebutkan keadilan itulah keberuntungan bagi penguasa di dunia dan akhirat. Ya. Ini kalimatnya bagus ini. Al-adlu arbahu li sultan fi dunya wal akhirah. Berlaku adil itu akan membawa keberuntungan bagi penguasa di dunia dan di akhirat. Nah, ini motivasi dia sebutkan di sini untuk berbuat adil. Beruntungan di dunia, dia akan disukai oleh rakyatnya, ya, dia akan dicintai oleh rakyatnya, rakyatnya akan mendoakannya. Di akhirat jelas Rasulullah SAW menyebutkan sabatun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah SWT yang tiada naungan pada itu kecuali naungan Allah SWT. Di antara al-imam al-adil, di antara adalah imam yang adil ya. Kemudian disebutkan juga di mana kekayaannya dia ini wa kana yadfinu amwalan katsira fi sara ya, di mana Bajkam ini pernah menyimpan hartanya di padang pasir. Falamma mata lam yudra ainahi, ketika dia sudah meninggal tidak tahu di mana disimpan harta itu ya. Baik, ini kisah-kisah ya disebutkan tentang kondisi yang kejadian-kejadian yang ada di masa itu. Kemudian ya dan juga wafat pada tahun ini disebutkan oleh Ibnu Katsir itu Abu Muhammad Al-Barbahari, yaitu Imam Al-Barbahari yang terkenal dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Ya, di antara ulama Al-Hanabilah yang sangat tegas terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Maka beliau lah yang sempat bertemu dengan Abu Hasan Asy'ari ya, dan memberikan nasihat ketika Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahwa saya telah membantah berbagai paham-paham yang merusak Islam. Akhirnya Al-Barbahari meminta kepada dia untuk membuktikan taubatnya. Maka akhirnya Abu Hasan Asy'ari menulis kitabnya yaitu Al-Ibana fi Usulid Diyanah, yang dianggap oleh sebagian orang itu sebagai takiyahnya Abu Hasan Asy'ari kepada Hanabilah. Itu tidak mungkin ya, seorang Abu Hasan Asy'ari, seorang orang ulama yang alim akan menulis kitab itu karena takut. Cuman dia ingin membuktikan kepada Al-Barbahari bahwa dia telah meninggalkan paham-paham yang sebelumnya, baik paham Mu'tazilah maupun paham Al-Kullabiyah yang diyakini sebelumnya. Nah, beliau ini seorang ulama yang zuhud ya, sahib Al-Maruzi. Jadi murid Imam Ahmad itu ada Al-Marwazi, ada Al-Maruzi. Abu Bakar Al-Marwazi dan ada Abu Bakar Al-Maruzi. Jadi, kemudian wa tanaza an mirasi abi wa kana 70,000 li amrin karihahu. Dia tidak mau mengambil warisan dari ayahnya sekitar 70.000 dinar gitu ya, karena dia melihat ada sesuatu yang dia tidak suka dari keraguan atau syubhat yang ada dalamnya. Wa kana syadidan al-bid'ah wal ma'asi. Dia sangat tegas terhadap pelaku bid'ah dan orang melakukan maksiat. Wa kana kabir al-qadr 'inda al-khassa wal 'amah. Dia sangat memiliki kedudukan ya, dia sangat dihargai oleh para pejabat maupun oleh masyarakat umum. Wa qad atasa yawman wa huwa ya'idun nas. Ini suatu kisah disebutkan Ibnu Katsir, pernah dia bersin satu kali saat memberikan nasihat dalam pengajiannya ya, maka orang yang hadir semuanya menjawab berzinnya itu ya,
summa syamathu man sami'ahu hatta syamathu ahlul Baghdad. Ini suatu hal yang disebutkan di sini, di mana orang memberikan atas apa dia bersin dijawab oleh orang yang sangat banyak sampai didengar oleh khalifah. Pak khalifah menjadi cemburu hal itu. Ya. Kemudian wa takallama fi jama'atun min arbabid daulah fatuliba fastatara anda ukhti Tuzun. Jadi karena itu dia para pejabat negara berbicara tentang dia, maka pernah dia mau ditangkap dan dia bersembunyi di rumah saudari Tuzun selama sebulan. Summa akhadhul qiyam famata indaha. Ya. Kemudian dia salat malam dan meninggal di rumah saat penyembunyian tersebut. Ya. Fa amara khadimah yusalli alaihi. Kemudian perempuan ini menyuruh pembantunya, pelayannya untuk salat di atas, menyolatkan Al-Barbahari. Fa shalla alaihi. Kemudian pembantunya, pelayannya ini salat, yang wanita tadi, untuk menyolatkan Al-Barbahari. Famtala ad-daru rijalan alaihim siyabudid. Tetapi saat ini pelayannya ini salat menyolatkan Al-Barbahari, tahu-tahu rumah itu dipenuhi oleh orang-orang berpakaian putih. Pada fanathu indaha, ya. Lalu dia dikubur di rumah wanita tersebut. Summa awsat antudfan indaha. Kemudian juga wanita ini meminta agar dikubur di sampingnya. Wa kana amru yawma mata 96 sanah. Al-Barbahari ketika meninggal umur sekitar 96 tahun. Ya, ini kisah tentang Al-Barbahari. Taib. Jadi beliau meninggal dalam keadaan persembunyian ketika mau ditangkap oleh penguasa. Karena melihat tadi kecemburuan, karena begitu besarnya dia memiliki kedudukan pengaruh di tengah masyarakat, sehingga pejabat negara takut, ya, kalau dia ini dibiarkan akan bisa tentu dicurigai akan merorong kekuasaan. Nah, ini yang membuat Imam Bahari mau ditangkap dan akhirnya beliau bersembunyi. Kemudian juga diceritakan pada tahun 30, ya, 330 diceritakan oleh Ibnu Katsir, pada bulan Muharram itu ada zahara kawkabun min dzambin ra'suhu ila ada bintang yang muncul, ekornya disebutkan sini ke timur dan kemudian kepalanya ke barat. Wa kana 'aziman jiddan, sangat besar sekali disaksikan oleh manusia, ya. Kemudian ekornya menyebar, wa baqiya 13 yawman, itu dilihat selama 13 hari sampai baru hilang. Ini keanehan-keanehan yang dilihat oleh, kalau di masa kita kan juga ada awan, ada apa. Jadi hal-hal seperti ini ya sudah lazim biasa di masa-masa dahulu. Jadi diceritakan dalam sejarah seperti yang kita kan Ibnu Jauzi, dinukil Ibnu Katsir di sini, yaitu bintang yang sangat besar terlihat oleh orang, ya, selama 13 hari tidak hilang. Kemudian juga disebutkan pada Rabiul Awal, pertengahan Rabiul Awal, ya, disebutkan tadi harga gandum itu sampai 200 dinar, ya, 210 dinar, mi'atai dinar wa asyarata dananir, jadi 210 dinar. Minawina syair mi'ata wa isyirin dinar. Jadi kalau gandum, syair, kalau itu harganya 120 dinar. Ya, harga yang sangat sekali. Summa bala qurrul hinta 300 wa 16 dinaran. Sampai satu kuintal, bukan satu kuintal, kita ini dia 16. Disebut al-qurru ini hinta itu disebut 16 kilo, harganya itu 316 dinar. Ya, 16 kilo 316 dinar. Jadi harga sangat mahal sekali. Wa akala du'afa ma'al maitah, orang-orang miskin makan mayat. Wa damal ghala wa kathural maut. Ya, harga barang menjadi sangat mahal dan banyaknya orang meninggal. Wa taqatat subul, jalan-jalan pun terputus, ya. Wa sugila nas bil marda wal faqr, manusia yaitu ditimpa oleh penyakit dan kemiskinan yang luar biasa. Sibuk mereka, ya, mereka ditimpa oleh wasugila nasu, mereka disibukkan oleh merawat orang sakit ataupun kemiskinan. Wa turika dafnul mautah, bahkan ada mayat orang-orang mati tidak bisa dikubur lagi. Wa sugila nas anil malahi wal la'ab, akhirnya manusia pun meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, permainan lainnya. Summa jaa matarun ka afwahil qirab,
datang hujan seperti air yang tuangkan daripada mulut teko ya. Falagat ziyatu Dijlah 20 zira'an wasulusan. Akhirnya juga membawa banjir juga sampai tingginya sungai Tigris Dijlah ini 20 hasta. Jadi kisah-kisah kejadian yang dialami setelah tahun tersebut oleh peristiwa yang disebutkan Ibnu Katsir sepanjang kekuasaan dari al-muttaqilillah. Baik. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di sini tentang kesoliman yang terjadi. Summa Khalifah ibn Ra'iq in hazama fi Jumadil Akhir wa ma'al Khalifah ibnuhu Abu Mansur fi isri Farisan faqasadu nahwal Mausil. Jadi kemudian Khalifah Ibn Ra'iq ini pada menterinya kalah dalam melawan dari Al-Baridi. Jadi sedangkan bersama Khalifah ada anaknya Al-Mansur dengan 20 pasukan berkuda, lalu mereka pindah ke daerah Mausil ya. Wastahwada Abu Husain ala dar khilafah. Kemudian Abu Husain ini menguasai istana ya. Faqutila ashabul baridi wa man wajada bidar khilafah min hasyah. Ya, terjadi jadi mengambil berbagai kekayaan dan membunuh berbagai petugas-petugas yang ada di istana tersebut ya. Walam ta'dul qahir wa huwa idzaka makfufun wa akhraju kartuin min al-habs. Kemudian dikeluarkan oleh mereka yang tadi Kartakin tadi dari tahanannya. Kemudian di sini disebutkan terjadi kejahatan yang luar biasa di Baghdad. Kemudian disebutkan oleh kemudian juga wa kana ma Abil Husain min jais taifatun katsir min al-Qaramita. Jadi yang Abul Husain ini yaitu pasukan Qaramita. Qaramita itu adalah Ismailiyah, salah satu sekte dari Syiah yang mereka mencuri Hajar Aswad ya. Yang mereka yang mencuri Hajar Aswad, fa afsadu fil bilad fasadan aziman. Mereka melakukan berbagai perbuatan kerusakan ya. Kemudian terjadi pertempuran antara mereka dan orang-orang Turki. Faghalabat Turk ya, kemudian akhirnya orang Turki bisa mengalahkan dari pasukan Qaramita ini. Wa akhrajuhu minal Baghdad. Akhirnya mereka diusir orang Qaramita ini dari Baghdad. Qaramita ini Ismailiyah, aliran kebatinan yang mereka adalah menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian juga berbuat keoneran terhadap muslimin. Jadi memang paham Syiah Ismailiyah batiniyah di sini. Kemudian pada tahun ini bulan Sya'ban ya, wanuhibat masakin wa kubisa ahluha lailan wa naharan. Terjadi juga keributan di kota Baghdad, yaitu pemaksaan pengambilan harta-harta para masyarakat. Kemudian dari pasukan Al-Baridi ini melakukan kejahatan-kejahatan. Wajara zulmun lam yusma' mithlihi. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan terjadi kezaliman yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu beliau nukil di sini kata Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Katsir, kenapa kita menyebutkan kondisi ini adalah agar orang-orang yang berbuat zalim ya, bahwa berita mereka akan tungkal wa tabqa ba'dahum, akan didengar, akan selalu ada dibaca oleh orang ala wajhid dar, dikenal sepanjang masa. Pura mataraku zulma lihada wa illam yatruku lillahi azza wajal. Jadi maksudnya begini, kata beliau, ketika dicatatnya perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang berbuat keonaran kejahatan yang luar biasa ini, ada bahwa mereka menyadari bahwa kejahatan itu akan dicatat dalam sejarah yang akan dibaca oleh orang-orang sepanjang masa. Semoga dengan hal itu membuat mereka bisa meninggalkan kejahatan dan kekejaman mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan kutukan doa yang laknat dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan seperti itu ya. Sehingga orang membenci mereka. Nah, di antara bentuk membuat kezaliman, ya ada orang-orang dulu membuat kezaliman itu berhenti dibuat kezaliman karena dia malu tercatat dalam sejarah hidupnya atau keluarganya ataupun kabilahnya adalah pernah berbuat kezaliman. Ya, tercatat dalam sejarah. Nah, di antara mereka ada yang meninggalkan, kata Ibnu Katsir menyebutkan, semoga dengan disebutkan hal itu, orang-orang yang membuat kezaliman menjadi malu berbuat kezaliman. Karena dia ceritanya akan senantiasa dibaca oleh orang-orang setelah mereka. Ini suatu kemaluan kan, terkenal ya, membuat orang menjadi malu untuk berbuat kezaliman.
Begitu di antara penguasa dahulu yang membuat mereka kadang-kadang enggan buat kezaliman, bukan takut kepada Allah. Kalau mereka tidak melakukan karena Allah, kata Ibnu Athir, mungkin karena mereka akan dikenal di sepanjang sejarah sebagai orang yang pernah berbuat kezaliman. Ya. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan dari kejadian-kejadian penting dalam kekuasaan Al-Mutakilillah. Kemudian juga disebutkan pada tahun 330 itu bangsa Rum, yaitu ingin menyerang kekuasaan muslimin di era Halab. Halab ini di era Suriah ya. Dan di situ mereka membunuh pasuk kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak dan menawan dari sekitar yaitu 15.000 manusia. 15.000 manusia yang dia tawan oleh bangsa Rum. Kemudian ini kisah-kisah ya. Kejadian-kejadian yang berlaku saat itu ya. Kemudian juga disebutkan di antaranya wafat pada tahun ini disebutkan oleh beliau adalah seorang ulama namanya Al-Husain bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Sa'id al-Aban Abu Abdullah Ad-Dabbi Al-Qadi Al-Mahamili, faqih Syafi'i Al-Muhaddis, seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan ahli hadis. Ya, banyak mendengar riwayat dari para ulama-ulama dari Uyainah dan lainnya sekitar 70 orang. Dan juga meriwayatkan dari jamaah dari para ulama-ulama, di antaranya meriwayatkan wa anhu Ad-Darqutni, dia guru para ulama berguru kepada dia seperti Ad-Darqutni ya. Yang hadir dalam majlis sekitar 10.000 orang hadir dalam majlisnya. Dalam majlisnya itu sekitar hadir oleh 10.000 orang. Wa kana saduqan dayyinan faqihan muhadditsan. Dia seorang ulama yang saduq ya, jujur, ahli agama, faqih ya, ahli fikih dan muhaddis. Kemudian dia diangkat menjadi qadi di Kufah selama 60 tahun menjadi qadi. Kemudian juga ditambah lagi menjadi qadi dia di daerah Faris, yang di daerah lain. Jadi dia memiliki wilayah yang sangat banyak, luas waktu menjadi qadi, kepala qadi. Kemudian setelah itu dia meminta untuk berhenti dari jabatan tersebut dan menetap di rumahnya. Waqtasara sima'il hadis. Kemudian dia hanya menyampaikan hadis, mengajar hadis di rumahnya. Wafat pada Rabiul Awal tahun yaitu pada tahun 330 Hijriah dengan umur 95 tahun. Nah, waqad tanazarahu awadu Syiah. Nah, kisah yang penting di sini adalah dia pernah berdebat dengan sebagian orang Syiah, yaitu bihadrati ba'dil akabir, dihadiri oleh para pejabat saat itu, pejabat negara. Faja'ala Syi'i yadhkur mawaqif Ali yawma Badrin wa Uhudin wal Khandaq wa Khaybar wa Hunain wa syaja'atahu. Orang Syiah ini menjelaskan tentang mana kehebatan Ali bin Abi Thalib ya, di waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, dan keberanian Ali bin Thalib. Tsumma qala lil Mahamili ata'rifuha. Kemudian dia katakan pada ulama ini yaitu Al-Mahamili, apa engkau tahu ya tentang keutamaan Ali bin Thalib ini, kehebatan dia? Qala na'am, jawab dia. Walakin ata'rifu aina kana Siddiq yawm Badr. Nah, lalu dia balik bertanya untuk berdebat menjawab pertanyaan itu. Tapi apakah engkau tahu di manakah Abu Bakar Siddiq pada waktu perang Badar? Jadi ditanya karena dia membanggakan Ali bin Thalib, orang Syiah ini tadi. Nah, dia menjawab, apakah engkau tahu di mana Abu Bakar Siddiq waktu perang Badar? Di manakah dia? Karena Rasulullah SAW fil arish bi manzaratir rais alladhi yuhama anhu kama yuhama an Rasulullah SAW. Yaitu dia adalah bersama Rasulullah SAW di dalam tenda Rasulullah SAW sebagai pengawal Rasulullah SAW. Ya, wa Ali fi maqamin barazah. Sedangkan Ali ya, jadi Rasulullah sebagai pengawal pribadi adalah Abu Bakar sebagai pengawal pribadi Rasulullah SAW. Sedangkan Ali adalah fi maqam warazah, adalah orang yang berperang tanding waktu itu. Walau fida anu an hazama au qutila. Kalau seandainya Ali terbunuh ya saat dia perang tanding itu, lam yuhzam jais bisababihi, ya tidak akan berarti bahwa tentara kaum muslimin bisa dikalahkan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau terbunuhnya Rasulullah SAW, tentu kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Wa ukhima Syi'i, dari situlah orang Syiah tadi tidak bisa menjawab. Wa qala Mahamili qad qaddamahu alladhina warau lana salata waz zakah ba'da Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan lagi tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Sungguhnya orang yang telah memberikan kepada kita bagaimana salat dan zakat setelah Rasulullah SAW.
Ya, itulah mereka yang memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Haitsu la mala wala abida wala ashirata tamna'uhu wa tuhajifu anhu. Wa inna ma qaddamu li'ilmihim annahu khairuhum wa khima aidan. Jadi, para sahabat memilih Abu Bakar itu bukan karena hartanya, ya, atau karena lain-lainnya, atau karena keluarga dan kabilahnya yang dapat menjaganya, yang akan membelanya. Tetapi para sahabat milih Abu Bakar Siddiq itu adalah karena mereka mengenal para sahabat itu adalah Abu Bakar adalah orang terbaik di antara mereka. Nah, ini di antara diskusi seorang ulama Sunni dengan seorang orang Syiah. Baik, akhiran pada sebetulnya banyak kisah-kisah di sini, ya, tentang berbagai hal. Akan tetapi satu hal yang sangat kita ambil faedah di sini bahwa di mana al-muttaqi lillah tidak bisa menguasai kondisi pemerintahan dengan baik, sehingga di bawah pemerintahan beliau banyak terjadi gejolak-gejolak perebutan kekuasaan, dan bahkan di berbagai daerah-daerah terjadi pemberontakan dan ingin memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Jadi hal yang kita ambil faedah di sini adalah bahwa seorang pemimpin, tadi kita katakan tidak cukup dia ahli dalam agama saja, ya, tapi dia harus mampu menjadi manajerial kepemimpinan kekuasaannya. Kemudian juga dalam tahun berapa ini Ibnu Jauzi mengisahkan juga tahun 331, ya, di bulan September dan Oktober terjadi panas yang luar biasa, ya, takhudul bi anfas, banyak orang mati, ya, banyak orang mati di Baghdad. Itu terjadi panas 2 bulan, ya, panas yang sangat dahsyat. Nah, kemudian juga di bulan Maret, kata Ibnu Jauzi juga pada tahun ini, yaitu naik lagi harga-harga, hatta akalan nasul kilab, sampai manusia ada yang makan anjing. Waqal ba'fin nas, terjadinya wabah yang luar biasa di tengah manusia. Wa wafal jamilil jaradi syai'un katsir jiddan, ya, hatta bi'ama minhu kullu 50 ritlan bidarhamin. Jadi terjadi juga penyerangan hama, yaitu penyerang hama belalang, ya. Nah, ini fartafaqan nasu bihi fil ghala. Ini menyebabkan mahalnya bahan-bahan pangan karena terjadinya musibah, yaitu wabah dan juga adanya wabah penyakit dan juga wabah tanaman, ya. Dikisahkan pada tahun ini wa fi hawara kitab Malikur Rum, di ana permintaan Raja Rum kepada Khalifah Al-Muttaqilillah meminta, yaitu mendilan bikanisati ruha. Ya, ada satu mendilan itu kalau kita semacam, kalau bahasanya ini tisu, bukan tisu, itu kain yang digunakan oleh Masih untuk mengelap mukanya. Itu ada peninggalan itu di suatu gereja namanya Ruha. Nah, dia meminta, Raja Rum meminta, fasar suratu wajhi fihi. Jadi katakan di situ ada bekas wajahnya, atau disebutkan ada mukanya berbekas di sapu tangan itulah, ya. Wa yadul muslim annahu idza ursila ilaihi, dan dia berjanji akan kepada kaum muslimin apabila dikirim kepada Raja Rum ini, dia akan mengirimkan tawanan kaum muslimin yang ada, ya. Fahdar khalifah ulama, lalu khalifah memanggil para ulama al-muttaqillah, lalu bermusyawarah dengan hal itu. Fa min qail nahnu ahqqu bi Isa minhum, ada ulama mengatakan, oh, kita lebih berhak tentang Isa daripada mereka, ya. Bi ba'thi ilaihim khadadatan, ini kalau kita kirim ke sana adalah menunjukkan kelemahan kaum muslimin dan kehinaan kaum muslimin. Kemudian ada pula berkata Ali bin Isa al-Wazir, ya Amirul Mukminin, dia mengatakan, infadu usar muslimin min aidil kufar khairun wa anfa' lin-nas min baqa'i dzalikal mandil bitilkal kanisa. Berkatalah Ali bin Isa al-Wazir, seorang menteri, wahai Amirul Mukminin, menyelamatkan dari tawan-tawan kaum muslimin dari tangan orang-orang kafir itu lebih baik dan lebih manfaat daripada, ya, mempertahankan yaitu sapu tangan yang ada di gereja tersebut. Maka khalifah mengirim sapu tangan tersebut kepada mereka dan dilepaskan, wa takhlisul usara min aidihim, melepaskan seluruh tahanan kaum muslimin yang ada di bangsa di tahanan Rum. Nah, ini kisah-kisah bagaimana upaya khalifah saat itu
dalam menyelamatkan tawanan kaum muslimin dari bangsa Rom yang mereka tangkap ketika mereka menyerang daerah kaum muslimin. Kemudian juga ada kisah, jadi kita sebutkan seorang ahli kedokteran, Sinan bin Sabit, yang tadi menjadi tim ahli dari khalifah, ya, yang dia ini adalah aslama adi qahir billah, dia masuk Islam waktu masa kekuasaan al-qahir billah, wa islam waladuhu wala ahadun min ahli baiti, tapi tidak anaknya dan keluarga enggak ada yang masuk Islam. Wa qad kana muqaddaman fit tibbi wa fi ulumin katsira, dia ahli dalam ilmu kesehatan dan berbagai ilmu lainnya. Wa kana wafutu bi Dzulqa'dah min hadhihi sana, dan dia wafat pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 331 Hijriah ini. Falam tuni an sina'atu syai'an hina ja'al maut, tetapi keahliannya dalam ilmu kedokteran tidak mampu berbuat apa-apa untuk menangkis kematian, melawan kematiannya. Oleh sebab itulah sebagian para syair mengungkapkan, qul alladzi sana'a dawa bi kaffihi, katakan pada orang yang bisa membuat obat dengan tangannya, aturadu makduran alaika qad jara, apakah mampu menolak takdir yang telah ditakdirkan untuk apabila telah berlaku. Jadi walaupun dia seorang ahli kesehatan, ahli orang bisa meresep obat, tapi dia tidak bisa menolak takdir yang telah ditetapkan atasnya. Matal mudawa wal mudawi walladzi sana'a dawa bi kaffihi wa man ishtara. Subhana Ibra, ini isi dari syair ini yang kita ingin dengarkan, ya. Baik orang yang diobati dan orang yang mengobati dan orang yang membuat obat dengan tangannya ataupun orang yang membelinya, itu semuanya akan meninggal. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, dia ingin mengingatkan bahwa siapapun di antara kita akan mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi walaupun dia seorang dokter, dia meracik obat untuk orang lain, ya, maka disebutkan baik yang diobat mampu mengobati atau orang yang membuat obat dan yang membelinya, semuanya akan meninggal. Jadi artinya yang dimaksud dengan pesan ini adalah mempersiapkan, ya, jangan dianggap kita orang yang bisa tahu obat lalu akan bisa selamat dari kematian. Tidak. Kalau kematian sudah datang, maka qul alladzi sana'a dawa'u bi kaffihi aturaddu maqduran alaika, qad jara, katakanlah kepada orang yang membuat obat dengan tangannya, apakah bisa ditolak, ya, ketetapan yang berlaku atasmu, yaitu kematian. Matal mudawa wal mudawi walladzi sana'a dawa bi kaffihi wa man ishtara. Ini kalimat dalam sekali sebetulnya jika kita renungkan, ya. Baik orang yang diobati dan yang mengobati dan orang yang membuat obat dengan tangannya atau yang membeli obat, semuanya akan meninggal. Jadi kita, yang lebih penting dari itu semua adalah menyadari bahwa datang kematian, bagaimanapun hebatnya seseorang dalam meracik obat ataupun hebatnya obat, kalau kematian sudah datang, semuanya tidak berlaku lagi, ya, obat apapun yang ada. Baik, ini banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan Ibnu Katsir di sini, di antaranya juga yaitu Raja Rum melakukan penyerang ke Damaskus, yaitu dalam pasukan sekitar 80.000 orang, dan kemudian dia masuk ke kota Damaskus, ya, fadakhala wa nahaba ma fiha, melakukan penghancuran, ya, wa qatala ahduha, melakukan pembunuhan dan penangkapan. Jumlahnya sekitar disebutkan oleh Ibnu Katsir 15,000, 15.000 orang, ya, dan dia berada di kota Damaskus selama 3 hari, ya. Wa qasadal a'rabu min kulli wajhin wa qataluhu qitalan 'aziman hatta anjala anhu. Jadi akhirnya masyarakat pedalaman berdatangan untuk mengusir dia dari kota Damaskus, ya. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sampai baru dia meninggalkan. Jadi dia menawan sekitar, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, sekitar 15.000 orang. Taib. Kemudian juga terjadi di bulan Jumadil Ula, disebutkan di kisah mahalnya ada barang-barang dagangan, kasur amtar jiddan hatta tahaddamal bina. Kemudian disebutkan di sini hujan yang begitu lebat menyebabkan banyak bangunan yang roboh dan matinya manusia begitu di bawah bangunan-bangunan yang roboh itu. Wa ta'atalat katsir minal hamamat wal masajid min qillatin nas, ya, sehingga banyaknya sepinya, ya, masjid. Wa naqadat qimatul aqar hatta tuba' bidirham. Jadi akhirnya tidak bernilai lagi barang-barang saat itu. Fakana malaku yu'tuna min maiskunha ujratan. Orang-orang kaya saat itu memberi upah kepada orang-orang yang mau tinggal di rumahnya, ya,
liyahfadhaha min dadakhilin, ya, atau dari kehancurannya. Jadi akhirnya orang kaya memiliki rumah-rumah banyak, menyewa orang untuk tinggal di rumahnya daripada rumahnya hancur, dan daripada juga ada orang-orang yang masuk mengambil barang-barangnya. Wa kasurat kabasatu minan lusus bilail, banyaknya perampok-perampok di malam hari. Hatta kana nasu yataharasuna bil buqat wa tubul. Ya, akhirnya mereka melakukan penjagaan dengan adanya trompet-trompet dan tubul itu adalah gendang gitu ya. Wa qasara fitan min kulli jihah fa inna la wa inna ilaihi raji'un, sehingga terjadi fitnah-fitnah dari berbagai sisi, kata Ibnu Katsir, ya, wa inna la wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Itulah para kisah yang disebutkan di sini, ya, dalam sepanjang sejarah kehidupan kekuasaan Malik atau Raja Khalifah Al-Muttaqilillah, dan akhirnya beliau wafat di Baghdad, ya. Khilafahnya wafat di Baghdad itu pada tahun 330 Hijriah. Dan masa khalifahnya adalah 3 tahun 5 bulan 20 hari, ya. Dan itulah kisah dan Wastatati terjematu inda dzikri wafatihi, dan akan lebih datang lagi terjemahannya, kata Ibnu Katsir di sini, saat menyebutkan wafatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, yang dapat kita bahas. Beberapa faedah yang dapat kita ambil di sini adalah berbagai kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa itu adalah musibah. Maka ketika kita melihat ada kejadian-kejadian sepanjang sejarah Islam yang cukup luar biasa, baik cobaan dan ujian musibah, tentu ketika kita juga mengalami musibah tersebut, ya, kita dapat melihat bahwa musibah yang kita alami adalah masih jauh dari musibah-musibah yang dialami oleh para generasi salaf dalam kehidupan mereka, baik dari sisi keamanan ataupun musibah-musibah alam, ya. Subhanallah, ya, sangat luar biasa sebenarnya yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir, terjadinya kelaparan, ada manusia yang memakan mayat dan seterusnya, ya. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala keburukan dan memberikan kebaikan pada kita, ya, selalu menyuruhkan pada kita, memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik dan melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita tidak kuat untuk menerima ujian dan cobaan tersebut. Terima kasih untuk semua, ya. Itu yang dapat kita ambil sedikit dari perjalanan kekuasaan di masa Al-Muttaqilillah, yaitu satu pelajaran penting juga. Tadi kita jelaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup kesolehan yang ada pada dirinya, tapi dia harus punya ilmu manajerial, ilmu kepemimpinan yang bisa memimpin rakyatnya dan memimpin kekuasaannya. Dan kita lihat terjadinya keonaran, kegaduhan karena kepemimpinan yang lemah. Nah, ini sebetulnya bisa kita ambil dalam ibrah kepada kondisi-kondisi negara kita saat seorang pemimpin yang di atas tidak tegas kepada melakukan berbagai hal-hal yang melihat kericuan yang terjadi di antara sama menteri, di antara gubernur, di antara pejabat-pejabat, mestinya itu disikapi dengan lebih bijak, ya, dan harus diberikan tuntunan dan juga keputusan dan aturan yang jelas sehingga masyarakat menjadi tenang. Kalau tidak, kadang-kadang yang mengganggu perjalanan pemerintahan itu bukan kelemahan disebabkan oleh presiden, tetapi juga adanya bawah-bawahan yang membuat aturan-aturan yang memprovokasi masyarakat untuk terjadinya kegaduhan di dalam kekuasaan ataupun di dalam sebuah negara. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil sedikit faedahnya. Wallahu a'lam bishawab.